Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurhaliza Rahmah dengan NIM 2210221220010. Saya akan menjelaskan tentang want and needs di pelayanan kesehatan. Sebelum itu, mari ketahui apa itu want. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, want, kehendak, adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki Lamborghini, mansion, atau iPad Pro. Sedangkan menurut Abraham Maslow, want, kehendak, adalah keinginan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, mencipta, dan mengembangkan keterampilan. Lalu menurut Murray dan MC Cleland, want, kehendak, adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu, seperti keinginan untuk sukses, status, atau prestis. Jadi, keinginan merupakan keinginan opsional, artinya kita tetap bisa terus hidup meski keinginan kita tidak terpenuhi. Selanjutnya ada definisi need. Need atau kebutuhan merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melanjutkan kehidupannya. Adapun cara pengukuran want and need, yaitu yang pertama ada interview, yang kedua ada survei, yang ketiga ada studi pasar, yang keempat ada diskusi, dan yang terakhir ada observasi. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi want and need? Itu yang pertama ada kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor yang selanjutnya ada kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang terakhir ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin akan membutuhkan pendingin ruangan. Dan sebaliknya, bagi orang yang hidup dengan iklim yang sangat dingin akan membutuhkan penghangat ruangan. Selanjutnya ada contoh wants. Yang pertama ada gym pribadi. Olahraga sudah seperti rutinitas yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebugaran maupun kesehatan tubuh. Olahraga juga bisa dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, gym pribadi merupakan suatu keinginan. Yang kedua ada dokter pribadi. Dokter pribadi mempermudah kita untuk melakukan konsultasi tanpa harus antri di pelayanan kesehatan setempat. Bisa bertatap muka secara langsung ataupun via media sosial, serta bisa dihubungi secara langsung tanpa perantara administrasi. Yang berikutnya adalah contoh need. Yang pertama ada vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk menjaga tubuh tetap fit dan menjaga sistem imun agar tidak mudah sakit. Dan yang kedua ada obat-obatan dan vaksinasi. Obat-obatan dan vaksinasi dibutuhkan untuk menjadi tameng agar penyakit tidak menjadi parah atau bahkan mencegah terjadinya penyakit dengan mengendalikan gejala-gejala yang timbul. Hal ini dibutuhkan sebagai penunjang kesehatan manusia. Conclusion atau kesimpulan. Keinginan dan kebutuhan tiap orang pada dasarnya berbeda-beda. Saat sesuatu dianggap seseorang sebagai keinginan, mungkin saja bagi orang lain hal tersebut menjadi kebutuhan yang memang harus ia penuhi, atau sebaliknya. Jadi, tetap hargai setiap keinginan dan kebutuhan orang lain.